Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Qamariyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan juga karunia-Nya, baik yang zahir maupun yang batin, yang kita sadari maupun tidak, yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Semuanya nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan semua nikmat yang ada pada diri kalian itu asalnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengucapkan sholawat serta salam di majelis ilmu ini menjadi majelis, menjadi pertemuan yang kita banggakan nanti di hari kiamat, sehingga langkah kaki kita dari rumah kita ini tentu membutuhkan perjuangan, baik tenaga, baik bensin, dan juga tentunya meluangkan waktu untuk memperbaharui atau untuk merefresh, untuk kembali menguatkan dan juga menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain ternyata apapun yang kita miliki itu membutuhkan perawatan. Jenengan punya rumah bagus, permanen, tetapi tidak dihuni selama setahun, bagaimana? Rusak. Kendaraan bagus, dipakai setiap hari, jarak jauh, tidak diservis, bagaimana? Rusak. Kalau kita amati semuanya, bahkan petani itu kalau tanamannya tidak diwatun, kelihatannya panen apa bukan? Kemungkinannya ya panen, cuma tidak semaksimal yang diwatun, yang dirawat, dipupuk dan seterusnya. Dan ini juga berlaku bagi keimanan kita. Kalau kita hanya setiap hari beribadah, terlebih kita tidak tahu, tidak berilmu tentang ibadah yang kita amalkan, sholat, puasa dan seterusnya, itu akan terasa hampa. Tapi kalau kita tahu, contoh paling mudah saja, misalnya doa ketika iktidal. Doa ketika iktidal, samiallahu liman hamidah, baca apa? Rabbana wa lakal hamd. Nah, mungkin itu yang paling singkat. Nah, jadi di antara yang panjang ada Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya pernah mendengarkan penjelasan itu. Nah, ini kan ilmu, lagi-lagi kalau kita tidak berilmu, kita tidak mengetahui, ya mungkin lafaz itu kita baca mengalir saja biasa.
Tapi kalau kita tahu artinya dan kandungannya, kita akan betul-betul sholat itu khusyuk dan mengagungkan Allah seagung-agungnya. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami atau pujian itu hanya untukmu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, Masya Allah. Memuji Allah sepenuh, mil'u itu kan sepenuh, mala'a dari bahasa Arabnya, kata kerjanya. Sepenuh apa? Langit. Jangan pernah ngukur langit. Kalau sepenuh masjid ini kan bisa diukur. Nah, ini kita memuji Allah sepenuh langit. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, kita ini baru di Jawa aja belum selesai untuk ngelilingi Jawa, apalagi keluar Jawa, apalagi keluar negeri. Ini sepenuh bumi pujian itu. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara langit dan bumi. Ya, kita juga nggak bisa ngukur langit batasnya mana, kita juga tidak tahu. Itu sepenuh itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui ilmunya. Yang dahsyat apa? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang setelahnya. Min syai'in ba'du wa mil'u ma syi'ta yang engkau kehendaki ya Allah. Nah, berarti sudah nggak ada batasnya itu pujiannya itu. Nah, sudah melebihi luasnya langit dan bumi. Nah, ini disebutkan di antara faedahnya kita unggul dari malaikat itu ya, kalau tidak salah di dalam Fathul Bari itu kita unggul dari malaikat itu diantaranya adalah kepandaian manusia, yaitu kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuji Allah dengan lafaz yang sudah diajarkan itu tadi. Nah, jadi malaikat tidak bisa memuji Allah dengan yang seindah itu. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan yang ada di antara langit dan bumi, dan terserah engkau ya Allah. Nah, setelahnya sebanyak itu. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu baru iktidal saja. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Maka dengan kita mempelajari agama kita akan mengetahui betapa indahnya agama ini ketika beribadah kepadanya, ketika menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang panduan amal sehari semalam. Kita sampai pada halaman yang ke-175. Yang punya bukunya bisa dibawa pada malam ini. Nah, ini biar tidak berlarut-larut. Ini kalau tidak salah berarti sudah 1 tahun ya. 1 tahun baru dapat setengahnya. Nah, ini biar kita bisa cepat selesai. Satu pertemuan insya Allah kita selesaikan 1 bab, nah, yaitu sunnah makan dan minum. Nah, ini kalau dibaca pelan-pelan bisa 2-3 pertemuan ya. Nah, ini sampai halaman 190. Nah, nanti biar kita tidak terlalu lama bisa berganti dengan kitab yang lainnya. Di antara semangat kita untuk mengamalkan sunnah Nabi, diantaranya wejangan atau nasihat dari Rasulullah SAW ketika kita menghidupkan sunnah Nabi adalah man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang menghidupkan satu sunnah, sunnatan itu satu, min sunnati dari sunnah-sunnah Nabi yang banyak, dan manusia mengamalkannya, maka orang yang mengajarkannya itu akan mendapatkan pahala setiap orang yang mengamalkannya, dan orang yang mengamalkan tadi tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi ya tidak perlu harus jadi ustadz. Kita punya anak 2, 3, 4, 5 diajari makan tangan kanan. Berarti anak kita mengamalkan sampai mati, kita dapat pahala atau tidak? Dapat.
realitanya kalau di prosentasi banyak yang memperhatikan ini atau tidak? Tidak. Di warung itu rokoknya tangan kanan, makanannya tangan kiri. Nah, ini diantara contoh tidak memperhatikan sunnahnya Nabi. Nah, pahalanya besar ketika kita mengamalkannya. Kita akan baca sunnah makan dan minum. Jangan bisa lihat di situ poin-poin pentingnya. Nah, mungkin kalau kita baca semuanya tidak akan selesai. Kita akan baca poin-poinnya, kemudian dalil-dalilnya. Di situ disebutkan ada 19 adab khusus makan. Bayangkan itu. Ini 19 adab. Kalau kita tidak pernah mau membaca atau mendengarkan atau duduk di majelis ilmu, lah dari mana kita tahu petunjuk Rasulullah yang sangat indah ini? Sampai masalah makan itu dibahas. Jangan sampai kita mengatakan halah mandak sunnah. Nah, ini perkataan ini sebetulnya secara tidak langsung sedang meremehkan petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang minum di halaman 188 sampai 190 ada 5 adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi makan minum ini mungkin kita lakukan dalam sehari bisa lebih dari 3 kali. Apalagi ada kebiasaan kita ada cemilan, nah ini berapa kali. Kemudian belum lagi ketika bertamu dan seterusnya. Nah, maka kalau kita mengetahui sunnah ini, maka sungguh beruntunglah kita. Nah, jika di masyarakat itu saya yakin yang hadir di sini jenengan ketika pulang di rumah yang mau hadir di majelis ilmu seperti ini belum tentu ada 5. Betul atau tidak? Ketika kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Itu sangat jarang. Maka kesempatan kita untuk menghidupkan sunnah, nah ini sangat besar. Nah, ketika banyak manusia yang melalaikannya. Nah, jadi di sini ditekankan agar kita tidak hanya menjadikan makan dan minum kita itu rutinitas, jadi hal biasa, sehingga kita tidak memperhatikan adab-adab. Bahkan disebutkan di sini tidak ubahnya seperti binatang yang hanya mengejar selera dan rasa kenyang saja tanpa sedikit pun mendapatkan pahala. Jadi kita makan tangan kanan, berusaha untuk duduk, kemudian membaca doa atau membaca bismillah, kemudian berdoa setelahnya, mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan. Ini kesempatan kita. Hidup hanya sekali. Jadi setiap hari kita diberikan fasilitas untuk meraup bekal pahala untuk menghadapi kematian yang pasti akan datang. Janganlah meniatkan makan dan minum sebagai sesuatu perbuatan sehari-hari demi menjaga kelangsungan hidup atau merasakan kelezatan beberapa jenis makanan. Nah, jadi hanya itu saja, tetapi usahakan makan ataupun minum itu tujuannya apa? Memperoleh kekuatan untuk beribadah. Nah, ini mungkin yang kadang terluput dari benak kita. Nah, ketika makan, minum persis seperti kita sahur. Niatnya kan biar kuat berpuasa. Maka jenengan kalau pengen ngasih makan orang, ngasih sedekah, ngasih Jumat berkah, nah ini sasarannya sebetulnya pas. Nah, ini orang yang beribadah. Nah, kalau bisa sebelum Jumatan. Ini kan sebelum Jumatan nanti dibuat untuk Jumatan. Ini apa namanya? Diantaranya, walaupun tidak ada masalah setelah Jumatan, tapi nah, ini contoh kalau kita bersedekah dan makanan kita itu dimakan oleh mereka yang beriman kepada Allah dan beribadah,
maka alangkah beruntungnya kita. Nah, jadi membantu dia untuk memperoleh kekuatan sehingga bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, menjaga kehidupan dan kesehatan untuk bisa beramal soleh. Dengan adanya dua hal ini, maka amal soleh dapat dilakukan secara berkesinambungan. Jadi di halaman 176, nah ini beliau mengingatkan bahwa makan minuman kita itu bukan hal yang biasa. Ketika kita makan hendaknya kita ingat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan bentuk syukur itu kita wujudkan, kita realisasikan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mudah-mudahan beliau berdoa di sini kita mendapatkan keberkahan dan pahala setiap sesuatu yang kita makan, yang kita minum. Kita baca poin-poinnya dulu. Silahkan bisa jenengan lihat. Mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ini pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hendaknya kita tidak takut untuk menolak makanan yang haram, baik zatnya maupun sifatnya. Zatnya ya berarti menolak apa, misalnya sate jamu atau apa mungkin zatnya. Dan intinya yang betul-betul haram sudah kita ketahui. Wujudnya halal tetapi dari yang haram hartanya. Ini tidak dimakan tapi berbentuk uang serangan fajar. Harusnya kita ya takut karena dengan uang itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita berani menolak daging babi, anjing dan seterusnya misalnya, tetapi kita tidak berani menolak atau kita malah justru mencari makanan-makanan yang berasal dari harta yang haram. Maka ini hendaknya kita memperhatikan makanan yang halal. Kemudian yang kedua, tidak makan ketika perut kenyang. Ini diajarkan, ternyata perut kita itu ada kapasitasnya. Nabi mengatakan sepertiga. Kemudian kita lanjutkan dulu yang ketiga. Nah, jenengan yang sugih mblegedu, yang kaya raya, jangan sampai beli piring, gelas dari apa? Emas dan perak. Begitu juga yang laki-laki, nah, terutama yang jomblo-jomblo mau menikah, nanti lamaran beli cincinnya. Nah, jangan memakai cincin dari emas. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau perak boleh atau tidak cincin? Boleh. Nah, jadi kalau laki-laki emas yang tidak boleh. Pernah sahabat itu dibuang cincinnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah pergi, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, jadi seorang muslim jangan sampai mengenakan bara api di jarinya kemudian dibuang. Kemudian sahabat tersebut dinasihati oleh sahabat yang lainnya, ambilan cincinmu itu kan bisa dijual, bisa digunakan yang lain. Sahabat itu mengatakan apa? Demi Allah saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Bayangkan itu begitu taatnya kepada Rasulullah untuk tidak mengenakan cincin dari emas. Kemudian tidak bersikap israf dan mubadir terhadap makanan. Ini hendaknya kita perhatikan, nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya. Dan seorang hendaknya takut untuk menjadi temannya setan, karena mubadir itu temannya setan. Kan ketika makan usahakan, dan luar biasa. Jadi ilmu yang diterima oleh kaum muslimin, misalnya hal sepele seperti ini, itu ternyata luar biasa hasilnya.
Bagi mereka yang paham dengan sunnah ini, biasanya kalau makan pasti habis, bersih piringnya. Tapi kalau tidak pernah seperti ini, belajar tentang mubadir, Masya Allah, makan itu hanya diambil lauknya separuh dan seterusnya. Nah, ini betapa banyak saudara kita yang kelaparan tapi kita membuang-buang makanan. Sampai diantara yang kami ketahui, sekarang genduren itu triknya sudah tidak makan di rumah lagi. Bagaimana? Dibawa pulang katanya. Ya, karena kalau sudah dimakan di tempat, nah, itu nggak habis separuh. Nah, ini nasi yang dibuang itu sangat banyak. Nah, maka kalau kita tahu sunnah ini, maka kita pasti akan berusaha untuk menghabiskan. Dan ketika makan, nah, itu juga semampunya, nah, tidak mengambil begitu banyak kemudian tidak dihabiskan. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan. Tidak menyantap makanan dan minuman panas-panas. Tidak boleh meremehkan atau mencela makanan. Ini kalau sudah terbiasa mengkritik, nah ini akan menjadi pembicaraan yang biasa lumrah, padahal ini tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdoa sebelum makan, kita bisa melihat di situ nanti tentang doa-doa yang diajarkan, atau bismillah, membaca bismillah. Poin yang ke-9, ketika hendak makan, makan dengan tangan kanan dengan 3 jari. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Dan menjilati. Nah, ini kalau tidak tahu sunnahnya ya mungkin jijik, mungkin sungkan untuk menjilati. Tapi bagi yang tahu ya ini mengamalkan sunnah. Mengunyah dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Tidak duduk, halaman 184, poin yang ke-14. Ternyata ketika makan, yaitu dengan bersandar. Rasulullah juga melarang seorang makan dengan posisi telungkup. Ini sambil rebahan, ini juga memungut makanan yang terjatuh ke lantai. Ini ketika kita mengalami hal ini, jangan malu untuk mengambil makanan itu, membersihkannya. Kita ajari putra-putri kita. Bukan malah ketika makanannya jatuh diapakan? Diinjak. Nah, ini hendaknya menjadi perhatian kita. Tidak panik ketika lalat jatuh ke dalam makanan. Yang ke-17, sangat banyak. Ini kita tahu poinnya dulu. Ini waktu isya-nya sangat cepat. Menjilati jari-jari tangan setelah makan. Bersyukur atas nikmat makanan yang diberikan dengan doa-doa. Siapakah Nabi yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur? Siapa? Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Yunus, betul? Di surat apa itu? Abdan syakuro. Di surat Al-Isra. Kan kita sering mendengarkan ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang orang yang bersyukur itu sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi ada di dalam surat Al-Isra, Allah memuji Nabi dan digelari abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau jenengan lihat tafsirnya, kenapa kok dijuluki beliau sebagai hamba yang bersyukur? Karena setelah makan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur atas nikmat makanan ini salah satu cara agar kita semoga digolongkan seperti Nabi Nuh ini, hamba yang banyak bersyukur, abdan syakuro. Jadi seorang yang banyak bersyukur itu diantaranya jenengan seruput ngopi
alhamdulillah. Ini kan berapa kali tadi. Nah, ini luar biasa. Ini adalah diantara sunnah Rasulullah SAW terkait makan. Yang terakhir yaitu tidak langsung tidur sesudah makan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin tidak diberikan dalil, tapi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tentu Islam mengajarkan dan mendorong segala kebaikan. Adapun minum ada 5, dilarang minum sambil berdiri, dan ada riwayat yang menunjukkan diperbolehkan juga. Nah, ketika berdiri untuk minum, salah seorang syekh pernah ditanya dan beliau menjawabnya gimana? Langsung berdiri. Nah, ini atau nanti bisa kita bacakan atau pertemuan berikutnya tentang diperbolehkannya minum sambil berdiri. Nah, walaupun itu tidak menjadikan kebiasaan. Kemudian yang kedua, minum dengan 3 kali tegukan seraya mengambil napas di sela-sela tegukan. Jadi ketika kita minum dalam botol atau mungkin gelas khususnya, nah ini tidak sekali habis. Jadi memberikan jeda dulu, mengambil nafas di sela-sela tegukannya tersebut. Yang ketiga, tidak bernapas atau mengembus napas di dalam gelas dan tidak minum dari mulut bejana. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina. Yang keempat, berdoa sebelum minum susu serta berkumur-kumur sesudahnya. Ini khusus minum susu air zam-zam. Nah, ini kita berdoa sebelumnya. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi di situ disebutkan tentang minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wa syarabi illa laban, kata Rasulullah. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di dalam susu tersebut dan tambahkanlah kami dari minuman tersebut. Kata Rasulullah, tidak ada makanan dan minuman yang lebih memadai selain susu. Ini diantara keutamaan minuman ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, minum minuman yang manis dan dingin. Ini karena disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dari awal tentang hadis-hadisnya. Tentang makanan yang halal di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui atas setiap apa yang kalian kerjakan. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perintah agar kita memakan makanan yang halal lagi baik. Karena terkadang makanan yang halal itu belum tentu baik. Misalnya gula itu halal atau tidak? Halal. Tapi baik atau tidak untuk penderita diabetes? Tidak baik. Jadi makanya kalau kita makan itu kita juga harus tahu kondisi tubuh kita, halalan thayyibah atau tidak. Di surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala sama untuk memakan makanan yang baik-baik. Selain yang halal, tentu yang baik. Dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah. Jika kalau kita ingin beribadah itu betul-betul harus tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait makanan yang halal yang pernah kita sampaikan. Kalau sampai daging kita tumbuh dari yang haram, Rasulullah mengabarkan kepada kita, maka api itu lebih berhak untuk melahap daging tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua,
ternyata Nabi mengabarkan perut kita itu dibagi berapa? 3. Sepertiganya apa? Makanan. Sepertiganya air. Sepertiganya bernafas. Nah, ini penjelasan yang kelihatannya remeh, tapi ini bisa jadi senjata untuk ngerem putra-putri kita yang lagi semangat-semangatnya makan. Mungkin ada anak-anak yang sulit makan, ada yang makan itu harus di stop karena banyaknya makan. Kita ajari mereka, perut kita itu kata Nabi diisi harus kita siapkan untuk 3 hal: makan, minum, dan bernafas. Kalau terlalu banyak makan dan minum, nafasnya akan terganggu. Bisa jadi dia akan muntah karena perutnya tidak akan kuat. Dan ini termasuk hal yang paling buruk kata Rasulullah, sesuatu yang diisi oleh anak Adam yaitu perutnya. Dan tidak lain kita makan dan minum itu adalah untuk menegakkan tulang punggung kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad mengatakan 2 perkara yang dapat mematikan hati, yaitu banyak tidur dan banyak makan. Jadi jangan dikira orang-orang yang mukbang ini, ya betul ya mukbang ya, ini makan sampai segitunya, ini ternyata juga ada efeknya, bisa mematikan hati kata Fudail bin Iyad. Dan sebagian mereka ternyata ada yang sampai meninggal, naudzubillah min dzalik. Dan sebagian mereka ternyata makan itu ya ketika mukbang saja. Di hari yang lain apa? Puasa, tidak makan atau makan hanya sedikit biar kuat di hadapan kamera, di hadapan netizen. Farqah Sabghi berkata, malangnya nasib si perut besar, jika tidak diisi dia menjadi lemah, dan jika dibuat kenyang ia menjadi malas. Maka ketika seorang makan betul-betul harus diperhatikan. Apalagi kita di zaman yang bisa mengetahui, oh kalau makan ini berbahaya, kalau minum ini berbahaya, kita bisa menghindarinya. Kemudian yang ketiga tadi, larangan memakai bejana, piring, gelas dari emas dan perak. Ini selain pemborosan berlebihan juga tanda kesombongan kata beliau. Dan ini menjadi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Dan larangannya, orang yang minum menggunakan bejana perak berarti dia mencurahkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini padahal fi ina'il fiddah. Ini ancamannya seperti itu. Yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Nah, ini dia mencurahkan, dia mengalirkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Kemudian emas dan perak juga dilarang di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Bukhari juga di bawahnya, janganlah kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan, jangan minum yang pertama. Kemudian jangan makan dari piring-piringnya juga. Jangan memakai pakaian yang kainnya terbuat dari sutra, baik tipis maupun tebal. Tapi boleh kapan? Ketika untuk pengobatan. Ya, kalau pengobatan mungkin dengan itu dia sembuh, dia diperbolehkan. Walad dibaj. Jadi baik yang tebal maupun yang tipis itu tidak boleh. Fa inna lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Karena pakaian yang betul-betul mahal ini digunakan oleh orang kafir di dunia, tetapi untuk orang beriman digunakan kapan? Di akhirat. Kemudian mubadzir, ayat yang sangat terkenal, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan makan dan minum itu hanya sekedar untuk melepas rasa lapar dan dahaga.
Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Seorang beriman makan dengan satu lambung. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Kalau orang kafir itu berapa? 7. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian dalil selanjutnya terkait makan dan minum agar kita tidak berlebih-lebihan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, kulu washrabu wa tasaddaqu, makan minumlah dan bersedekahlah, wal basu fi ghairi israfin aw makhilatin, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mukhillah. Nah, ini kesombongan artinya mukhillah itu melewati batas kewajaran. Pakaiannya harganya 20 juta. Nah, ini kan berlebihan, padahal ya, usang ganti lagi. Kemudian yang kelima, insya Allah maklum mencuci tangan sebelum makan, dan ini dilakukan oleh para salaf, para ulama terdahulu, bukan hanya orang sekarang. Jadi para ulama sangat memperhatikan kebersihan. Dan agama kita betul-betul menjaga dan mengajarkan kebersihan. Coba jenengan renungkan, apa ada agama lain yang sampai mengajarkan wudhu, mandi besar? Seorang harus tahu mandi besar. Ini harus belajar, dia berniat di dalam hatinya untuk membersihkan hadas besar, khususnya ketika keluar air mani setelah hubungan. Ini dia harus tahu ilmunya, berwudu sebelumnya, kemudian mandi keramas, membersihkannya dulu, dan niat jangan lupa, kemudian berwudu, kemudian bahasa Jawanya mandi keramas. Nah, ini harus tahu ilmunya. Jangan sampai seorang tidak pernah belajar, ketika menikah ya, dia tidak tahu bagaimana. Nanti ada pembahasannya di bab-bab setelahnya. Kemudian kita juga diajarkan di dalam Islam, misalnya seorang atau misalnya di dalam Al-Quran, misalnya diperintahkan langsung untuk membersihkan Masjidil Haram. Nah, ini betul-betul Islam mengajarkan kebersihan kepada kita. Tidak menyantap makanan dan minuman panas-panas. Rasulullah bersabda, innahu a'dhamu lil barokati. Sesungguhnya yang demikian dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Karena ketika seorang makan kemudian menunggu dingin, ini tentu tidak akan menyakiti lidahnya ataupun lambungnya, dan ini kata Rasulullah mendatangkan berkahan yang lebih besar. Ini bisa membahayakan. Kemudian yang ke-7, ketika kita tidak suka dengan sebuah makanan, maka hendaknya kita tidak mencela, cukup kita tinggalkan. Ini diantara akhlak yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka ya beliau makan, kalau tidak ya ditinggalkan, cukup. Maka bersyukurlah kalau kita memiliki sifat ini. Makanan itu ya, ada teman itu bilangnya apa? Makanan itu hanya ada 2 katanya. Kalau enggak enak ya enak tenan. Ini kan berarti nerimo ini. Sampai katanya itu makanan basi saja nggak tahu dia. Jadi setelah dicoba keluar istrinya baru tahu kalau itu sudah basi, sudah terlanjur dimakan katanya. Jadi betul-betul nerimo, mau kurang garam, kurang micin, dia nggak peduli, makan. Ini luar biasa sifat seperti ini. Dia betul-betul bersyukur. Tapi tentu bahaya kalau sampai makanan basi kemudian sakit perut. Jadi intinya ini akhlak yang mulia ketika seorang tidak pernah mencela makanan. Berdoa sebelum makan. Yang kalau kita renungkan, berdoa sebelum makan atau nanti di poin setelahnya itu membaca bismillah,
Ini hal yang terlihat biasa, tapi ternyata banyak lupanya atau banyak ingatnya. Nah, ini banyak lupanya sebagian. Nah, kita harus berazam, bertekad kuat untuk mengamalkan ini. Minimal bismillah. Kata beliau apa? Kita mengakui kalau makanan itu milik Allah, berasal darinya. Dan juga dengan berdoa kita mengusir syaitan yang ingin ikut mencicipi makanan. Terkait doa, ini ada khusus tadi. Apabila salah seorang dari kalian akan makan, ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wa abadilna khairan minhu. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad. Jadi ada doa sebelum makan selain bismillah. Dan minum tadi sudah ada pembahasannya. Ketika sedang berpuasa, doanya yang sangat terkenal apa? Dhahabat dhoma wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian poin yang ke-9, membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan ketika berjamaah hendaknya kita makan yang ada di dekat kita, jangan yang jauh. Salah seorang ustadz cerita lucu, ketika makan berjamaah ada salah satu yang makan itu dari luar negeri. Yang berlima atau berempat itu mungkin sama-sama dari Indonesia. Sudah dapat jatah makanan ayamnya masing-masing. Seperempat, kan besar berarti. Tapi yang temannya yang dari luar negeri itu dihabiskan dulu, setelah itu ngambil dari jatahnya teman yang lain. Karena dia tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman yang Indonesia itu ya memberikan pelajaran, dikerjai. Kita hitung sampai 3. Kalau sudah sampai 3, ayamnya diangkat biar temannya tadi tidak ngambil bagiannya. 1, 2, 3 diangkat. Dia akhirnya malu. Nah, jadi intinya ingin memberikan pelajaran, dan ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di penjelasan tentang Rasulullah kepada putranya Ummu Salamah, wahai pemuda, wahai bocah, makanlah dengan mengucapkan bismillah dan dengan tangan kanan dan yang paling dekat denganmu. Ketika lupa membaca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhiri, atau bismillahi awalahu wa akhirahu, maka setannya akan muntah. Di dalam riwayat disebutkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum telah kita ketahui tentang adab-adab makan dan minum dalam poin-poinnya. Hadis-hadisnya bisa kita baca masing-masing di rumah, khususnya bagi yang sudah memiliki bukunya. Nah, ini adalah sunnah yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ternyata ketika kita mempelajarinya itu sangat detail, baik makan maupun minum. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan kita sampaikan tentang bolehnya minum sambil berdiri, insya Allah biidznillah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.